Iga Medan ini ya jenis ikan mas kokinya jenis oranda. Baik Bapak Ibu, kita lakukan kegiatan praktek. Sebelum kita melakukan kegiatan praktek, ya, kita harus tahu dulu kualitas air yang ada di kolam budidaya. Nah, untuk mengukurnya, bisa nampak aja. pH-nya asam. Untuk menaikkan pH menggunakan ampul. Ya ini ya, ini ada alat-alat untuk mengukur kualitas air, yaitu sistem titrasi. Nah, sistem titrasi ini nanti sistem tetes, artinya kita ambil air sampel sebanyak 5 mili, karena di sini ada namanya tabung reaksinya, yaitu sebanyak 5 mili. Nah, di sini nanti untuk indikator atau untuk penilaian berapa nilai yang akan kita ukur, kita cocokkan di kertas indikatornya. Nah, di sini ada untuk mengukur pH, ada amonia, ada nitrit dan nitrat. Jadi ada 4 indikator yang akan kita ketahui kualitas air budidaya pembenihan ikan mas koki. Baik Bapak Ibu, akan saya ambil air sampelnya. Ini air sampel yang kita ambil untuk dilakukan pemijahannya. Artinya di sini sudah kita pisahkan antara induk jantan dan induk betina. Tetapi nanti untuk seleksinya akan kita jelaskan secara mendetail. Jadi ini sudah kita pisahkan. Nah, tapi secara kasat mata kita belum tahu nih yang mana jantan dan mana betina. Nah, kemudian ini air sampel kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Sebanyak 5 mili, ya, sebanyak 5 mili. Ini sudah terstandar sebanyak 5 mili. Kemudian yang kita mau ukur adalah kandungan pH air. Nah, kandungan pH air ini itu ada 2 botol, ya, ada 2 botol yang kita gunakan. Ini botol untuk mengukur pH air, ya. Jadi untuk penanganannya seperti itu. Kenapa terjadi? Ini di sini nanti kita butuhkan berapa tetes. Ini ada kodenya, ada kode tetesan air. Gambar tetesan air di sini 3 tetes. Ini ya, bisa dilihat tulisannya 3 tetes. Nah, ya, berarti yang kita butuhkan untuk mengukur pH air yaitu sebanyak 3 tetes. Ya. Kemudian setelah itu kita aduk sampai homogen atau sampai rata, ya. Sampai rata. Nah, kemudian kita cocokkan di indikator pH. Nih, indikator pH, kita cocokkan warnanya. Kita cocokkan warnanya. Nah, di sini warnanya itu ya 7,6. Ya, ini sesuaikan warnanya. Nih, warnanya paling bawah 7,6, ya. Nah, 7,6. Artinya untuk kualitas air yang kita ada di balai itu layak untuk dilakukan pemijahan ikan mas koki dari unsur pH. Kemudian kita mengukur amonia. Nah, amonia ini ada 2 botol yang akan kita gunakan, ya. Ada 2 botol. Ini ya, bisa dilihat. Nah, ini. Nah, yang botol pertama itu, ini botol pertama itu ada 8 tetes. Yang ini botol pertama ada 8 tetes. Botol kedua.
botol pertama ini 8 tetes. Oke ya, untuk mengukur amonia. Kemudian yang botol kedua juga 8 tetes. Kita hanya berdasarkan warna, tidak mendetail dari Pak. Oke. Nah, caranya sama dengan mengukur pH, yaitu kita ambil air sampel, ya. Ambil air sampel, kemudian kita tuangkan sebanyak 5 mili. Ya, 5 mili. Kemudian kita teteskan yang botol pertama dulu. Botol pertama 8 tetes. Jadi saran saya, kalaupun Bapak mau menggunakan ataupun membeli 8 tetes ya, saya ukur pH, yaitu yang pertama itu beli aja dulu kertas lakmus Pak ya, untuk mengecek awal dulu. Nanti setelah kita tahu berapa dosis asam cuka ataupun jeruk nipis yang kita gunakan. Oke, baik. Kemudian kita aduk. Langsung ke praktik ya, karena waktu juga maaf jatuh, kita mau jumatan Bapak Ibu ya. Setelah itu kita masukkan lagi untuk mengukurnya di botol kedua. Yang botol kedua untuk mengukur kandungan amonia, yaitu sama 8 tetes ya. Oke, kemudian kita aduk atau kita guncang-guncangkan sampai dia homogen, ya. Nih, tadi kandungan amonia yang baik itu di bawah 1, yaitu 0,25. Coba kita lihat yang di balai. Artinya air yang di balai pada saat kita melakukan pemijahan. Ini kita cocokkan indikator. Nah, bisa dilihat dari warna air ini kandungan. Nah, jadi lihat ya, dari warna air itu kandungan amonianya berapa? 0,25. Bisa dilihat ya dari warna. Bisa 0 ini dari warnanya 0. Ya. Artinya kandungan amonia normal karena masih di bawah ambang batas. Jangan sampai kandungan amonia ini 1 sampai 2 itu udah banyak racun di sini. Begitu Bapak Ibu masukkan induk langsung tewas. Karena kandungan amoniaknya sudah banyak. Jangan sampai dia 2 ppm, apalagi sampai 4 ppm. Wah, itu sudah racun. Sampai 8 ppm. Sudah ini banyak racunnya. Itu tidak layak untuk dilakukan pembenihan ataupun pemijahan ikan mas koki. Jadi kandungan amonia semakin kecil kandungan amonia, maka semakin baik itu kualitas air. Ya, jadi kandungan amonianya 0. Ya, itu ya. Berarti kualitas air sudah sesuai. Kemudian kita berbicara kuantitas air. Nah, kuantitas air yaitu jumlah atau ketinggian air yang kita lakukan untuk pembenihan ikan mas koki. Itu ketinggian air maksimal itu 20 cm. Ketinggian air maksimal itu 20 cm. Jangan lebih dari 20 cm. Semakin tinggi, ya, semakin tinggi volume air, itu semakin susah ikan mengejar pasangannya karena luasannya semakin tinggi, ya. Dan lebih bagus itu standarnya 20 cm. Oke? Baik, ini media pemijahan sudah siap. Apa yang kita lakukan? Yaitu berbeda antara kita menyiapkan media pemijahan dengan media pembesaran. Ya. Di media pemijahan itu ada kita tambahkan, yaitu substrat untuk menempelnya telur. Ini dia, substrat untuk menempelnya telur. Di sini kita menggunakan enceng gondok.
Nah, eceng gondok ini adalah tanaman air, nanti telurnya akan menempel di akar-akar ini. Pada prinsipnya, sifat telur ikan mas koki itu ada sip, artinya menempel. Berbeda dengan ikan nila, ya, berbeda dengan ikan gurami, itu tidak menempel. Ikan mas koki itu sama dengan ikan lele, artinya bukan sama hidupnya, tetapi sama jenis telurnya menempel, ya. Jadi kita masukkan ke dalam media pemijahan, ya. Jika air kurang dari 20 cm itu tidak masalah, asalkan jangan sampai nanti pada saat pemijahan itu sirip dorsal atau sirip atas ikan mas koki itu tidak kena air, itu terjadi kendala nanti. Artinya pada saat ikan mas koki manuver, artinya dia apa ya, mau pijak, itu manuver namanya. Manuver itu nanti akan terhambat karena volume air itu apa namanya? Volume airnya terlalu rendah gitu. Yang standar ya 20 cm, Pak. 20 cm sudah standar. Tetapi lihat ukuran ikan. Kebetulan ikan yang ada di balai ini adalah ikan yang sudah memenuhi standar untuk dilakukan pemijahan. Langkah pertama yang kita lakukan pemijahan itu adalah seleksi induk. Nah, seleksi induk yang kita lakukan adalah induk betina dulu. Jangan Bapak Ibu melakukan seleksi induk jantannya dulu. Makasih, Pena. Itu nanti terjadi apa? Karena ini sudah kekuasaan daerah jantan, maka ikan betinanya akan takut, akan lari, bisa ikan betinanya mati. Tetapi kalau kita seleksi induk betina dulu, kita masukkan ke media pemijahan, itu nanti yang jantan itu akan menyerang betina. Nah, betina juga akan melawan. Melawan arti kata bukan melawan dia berantem, dia akan terangsang di situ. Nah, terangsang di situ akan terjadi apa? Yang betina mengeluarkan telur, yang jantan mengeluarkan sperma, terjadilah fertilisasi, pembuahan di luar tubuh atau pembuahan secara eksternal, ya, di luar tubuh. Seperti itu, ya. Jadi kita masukkan substrat untuk menempelnya telur. Oke, kemudian kita seleksi induk betina. Induk betina di sini, yang ini induk betinanya, ya, induk betina. Yang pertama itu kita lihat dari bentuk tubuhnya bulat. Tetapi ikan mas koki ini sama-sama bulat, baik jantan dan betina, ya. Oke. Kemudian kita harus apa? Meraba. Sebenarnya kan ada gini, Bu, ya, Bapak Ibu, ya. Dilihat, diraba, dicelupkan. Itu, ya. Itu prinsipnya seperti itu. Artinya kita lihat dari fisik sama jantan dan betina. Ini belum yakin apakah ini jantan dan betina. Kemudian kita raba. Kita raba, cara memegang ikan mas koki jangan dari atas, ya, karena ini ikan hias, itu harus kita lakukan secara hati-hati. Efeknya apa nanti? Bisa saja nanti terjadi luka, terjadi pembengkokan di ekornya, ya. Jadi caranya ambil dari bawah seperti ini. Nah, dari bawah. Kemudian untuk mengetahuinya apakah ini jantan dan betina dari sirip renang. Bisa dilihat. Dari sirip renangnya. Nah, ini sirip renangnya kita raba, ini halus. Ini sudah benjolan. Nah, bisa dilihat, ya, Bapak Ibu. Itu. Ini halus. Ini betina. Oke, sudah halus. Kemudian kita lihat dari perutnya. Perutnya lembek. Ya, apabila diurut keluar cairan kuning, ya, ini dia ciri-ciri sudah betina matang bonat. Nah, ini dari alat kelaminnya berbeda dengan jantan. Kalau betina dia menonjol, kalau jantan rata. Ya, setelah kita seleksi, kita raba di sirip renangnya itu halus, kemudian kita masukkan ke media pemijahan. Oke, kemudian kita seleksi yang jantan, ya. Kita seleksi yang jantan. Pada prinsipnya melakukan kegiatan pembenihan ini ada dua sistem, Bapak Ibu, ya, atau dua metode. Yang pertama secara individu, kemudian secara massal. Nah, di sini kita akan melakukan pemijahan secara individu. Kemudian kita seleksi yang jantan, ya. Cara megangnya sama dari bawah, jangan dari atas, dari bawah, ya, dari bawah ini.
kalau untuk memindahkan ikan hias Mas Koki. Kemudian kita lihat di sini, di siripnya ada bintik-bintik putih, ya bisa dilihat, Bapak Ibu bisa dilihat, ada bintik-bintik putih. Nah ini, kalau kita raba kasar, nah ini bintik putihnya. Nah, ini. Nampak ya, di paling depan sirip renangnya itu ada bintik-bintik putih. Nih, nah itu bisa lihat di kamera ya. Nah ini bintik putih, ini tandanya yang jantan. Kemudian kita raba, ada macam jerawat dia, gerutul-gerutul dia. Nah ini tandanya dia yang jantan. Ya, oke, jantan. Nah kemudian kita lihat di perutnya agak langsing, ya, agak langsing. Kemudian alat kelaminnya rata, berbeda dengan. Oke, nah ini alat kelaminnya rata. Nah ini alat kelaminnya rata. Nih, kalau kita lihat dari samping alat kelaminnya rata nih. Yang betina tadi menonjol. Kemudian kita satukan. Nah, nanti proses pemijahan ini mereka akan saling kejar mengejar. Jadi yang di depan itu betina, yang di belakang itu jantan. Nah, jantan ini menggosokkan kepalanya di alat genital yang betina. Itu merangsang ya, merangsang sampai nanti betina mengeluarkan telur dan jantan mengeluarkan sperma, terjadilah fertilisasi, pembuahan, dan nanti telurnya akan menempel di akar-akar ini, di akar-akar eceng gondok. Dan lihat besok pagi, apabila ada bintik-bintik putih di akar-akar ini, itu tandanya telur sudah keluar dari yang betina dan sperma sudah keluar dari yang jantan. Kemudian nanti penetasannya itu 2 sampai 4 hari. Jangan nanti Bapak Ibu setelah bertelur 1 hari belum menetas, Bapak Ibu buang, jangan dibuang. Itu artinya dia belum menetas, kecuali warna putih susu. Putih susu artinya tidak terbuahi, ya. Jadi nanti periode dia akan kejar mengejar itu setelah setengah jam kita satukan, dia akan mulai kejar mengejar. Dan kalau benar-benar, nah ini dia sudah mulai mendekat. Apabila nanti dia 2 jam kemudian mengejar, nah sore akan mengeluarkan telur dan besok pagi kita ambil ya indukannya, baik itu jantan dan induk betina kita ambil. Jangan kita satukan ke bak ataupun ke kolam pemeliharaan ikan. Kita karantina dulu atau kita pisahkan dulu. Kenapa kita pisahkan? Karena dia mengeluarkan bau amis, ya, mengeluarkan bau amis dan mengeluarkan hormon. Itu menarik bagi ikan ini. Nanti dimangsa, bukan dimangsa, dipatoknya nanti ininya, ikan yang baru menetas. Kita pisahkan, kita lakukan perawatan, dan setelah 2 hari baru kita satukan dengan indukan-indukan yang lain. Saya kira itu, Bapak Ibu, ada yang mau ditanya atau gimana tentang praktek kita? Telur. Oh, gimana, ada yang mau ditanya? Silakan. Yang jelas ciri-ciri telur terbuahi warnanya transparan, ya. Kemudian nanti setelah 2 hari tetap juga warnanya transparan. Kemudian ada titik di tengahnya berwarna kuning. Itu artinya zigot, sudah mulai terbentuk embrio, kemudian dia menetas. Bagaimana Pak mengganti air ketika induk betina mengeluarkan telur? Gini, pada prinsipnya kalau kita mau mengganti air, induk betina sudah mengeluarkan telur, itu tidak masalah kita menggantikan air. Karena apa? Sifat telur ikan mas koki ini adalah menempel. Kecuali nanti pada saat Bapak Ibu melakukan penyiponan, itu langsung tertuju ke telurnya. Itu bahaya, pasti telurnya akan terisap keluar. Tetapi kalau untuk melakukan penyiponan, itu tidak masalah. Untuk mengurangi kandungan sel sperma. Artinya bisa saja nanti pada saat ini melakukan pemijahan, itu air akan berbuih, warna air bau amis, dan kemudian di situ air akan mengental. Nah, di situ kita perlu melakukan apa? Penyiponan. Kalau penyiponan di airnya nggak masalah, asal jangan langsung ditujukan ujung selang ke telurnya. Itu akan menyebabkan telur akan terhisap keluar. Seperti itu, Bapak Ibu.
Oke, setelah bertelur, induk jantan dan induk betina wajib dipisah. Wajib dipisah, ya. Kenapa? Pada prinsipnya ikan apapun setelah melakukan fertilisasi ataupun pemijahan, ya, itu kondisi tubuhnya lapar. Makanya harus dipisah. Takutnya nanti kalau tidak dipisah, telur-telur itu akan dimakan induknya kembali. Ya, ini Bapak Ibu bisa menyaksikan ikannya sudah mulai rapat ya, sudah mulai ada reaksi. Nah, ini sudah mulai ada reaksi. Nah, tetapi ini nanti beberapa jam kemudian dia akan mulai mengejar-kejar. Nah, itu ya, itu tandanya sudah mulai melakukan fertilisasi atau pembuahan atau pemijahan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu udah mulai dia Bapak Ibu kejar-kejaran. Oke ya. Oke, pada prinsipnya gini, untuk supaya kita meyakinkan diri, ya, meyakinkan diri apakah telur ini terbuai semua atau tidak, itu walaupun secara individu sebenarnya kita bisa melakukan pemijahan, 1 ekor induk jantan itu bisa membuahi 2 ekor induk betina. Tetapi di sini karena kita pernah coba juga, itu 1:1 juga bisa. Tetapi yang layaknya memang 1:2 juga bisa. Tergantung induk yang kita beli. Ya Bapak Ibu ya, ini dia sudah mulai kejar-kejaran nanti. Oke ya, saya harap kegiatan kita sampai di sini, dan saya harapkan Bapak Ibu aktifkan kamera karena kita mau minta testimoni. Pak Matori, Pak Makrohim, kalau bisa kita minta testimoninya Pak.